Pernah nggak sih kamu lihat teman yang tiba-tiba berubah jadi nakal? Atau kenapa ada orang yang melanggar aturan padahal tahu itu salah? Nah, di video ini kita bakal bahas tentang penyimpangan sosial sampai gimana cara masyarakat menjaga keteraturan. Dalam kehidupan masyarakat, kita semua punya aturan yang harus diikuti. Kalau kita mengikuti aturan itu, disebut konformitas. Tapi kalau melanggar, nah, itu disebut penyimpangan sosial. Contohnya, gampang banget. Belajar di kelas itu wajar. Tapi, kalau murid merokok, nah, itu dianggap tidak wajar atau menyimpang. Menurut Edwin Sutherland, penyimpangan itu bisa dipelajari dari lingkungan. Misalnya, siswa jadi ikut tawuran karena berteman dengan anak-anak yang suka berkelahi. Sedangkan menurut Lemert, seseorang bisa jadi menyimpang karena diberi label. Misalnya, dibilang anak nakal, lama-lama dia beneran jadi nakal. Menurut Lerner, penyimpangan dapat dibedakan menjadi penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang, tetapi masih dapat diterima secara sosial. Contohnya, seorang siswa yang terlambat masuk sekolah karena ban sepedanya bocor. Berikutnya penyimpangan sekunder, yaitu perilaku menyimpang yang tidak dapat ditolerir masyarakat, karena dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Akibatnya, seluruh masyarakat akan memberi label negatif kepada orang tersebut sebagai penyimpang, deviant. Contohnya, tindakan menggunakan obat terlarang. Agar lebih memahami lagi materi tentang perilaku menyimpang, maka kita masuk ke sifat perilaku menyimpang, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosial, karena mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan memperkaya alternatif. Penyimpangan ini umumnya dapat diterima masyarakat, karena sesuai dengan perubahan zaman. Contoh yang inovatif misalnya penemuan alat bajak sawah. Dahulu membajak sawah dengan hewan seperti sapi, kini berubah menggunakan traktor, dan dahulu wanita bekerja di rumah, kini di perkantoran. Setelah kita memahami pengertian perilaku menyimpang, bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan sifat-sifat perilaku menyimpang, maka selanjutnya kita masuk ke pengendalian sosial. Hal ini dilakukan untuk menertibkan anggotanya yang membangkang dalam masyarakat. Menurut Peter L. Berger, pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Sementara itu, Joseph Rosek mengemukakan bahwa pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana yang cenderung menganjurkan, membujuk, atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok. Ada dua sifat pengendalian sosial, yaitu preventif dan represif. Pengendalian preventif adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Contohnya, orang tua berpesan pada anaknya agar tidak melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti berkelahi atau bolos sekolah. Apabila nasihat ini didengar dan dipatuhi oleh sang anak, maka anak tersebut akan terhindar dari berbagai masalah akibat dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, pengendalian represif adalah pengendalian sosial yang ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran. Pengendalian ini dilakukan setelah orang melakukan suatu tindakan penyimpangan. Contohnya, setelah terjadi tawuran antar siswa, para guru mempertemukan dua kelompok siswa yang bertikai untuk mendapatkan pemecahan masalah, sehingga suasana sekolah kembali normal. Ada berbagai cara pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat, antara lain sebagai berikut. A. Cara pengendalian melalui lisan dan simbolik. B. Cara pengendalian sosial melalui kekerasan. C. Cara pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman, reward and punishment. D. Cara pengendalian sosial melalui sosialisasi. E. Cara pengendalian sosial melalui tekanan sosial. F. Cara pengendalian sosial formal dan informal. G. Cara pengendalian melalui institusi dan non-institusi. Yang pertama, cara pengendalian melalui lisan dan simbolik. Pengendalian sosial secara lisan ini dilakukan dengan mengajak orang menaati aturan dengan menggunakan bahasa lisan verbal. Adapun pengendalian sosial secara simbolik
dapat dilakukan melalui tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Contohnya, penyuluhan bahaya narkoba dari pihak kepolisian, atau spanduk yang mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, cara pengendalian sosial melalui kekerasan. Cara ini sering disebut juga cara pengendalian sosial koersif. Cara ini menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik. Tujuannya adalah agar si pelaku jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Cara koersif sebaiknya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah cara pengendalian persuasif. Contohnya, penyitaan gerobak milik pedagang kaki lima yang melanggar tata tertib dengan berjualan di trotoar oleh aparat keamanan. Selanjutnya, cara pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman reward and punishment. Cara pengendalian sosial melalui imbalan cenderung bersifat preventif. Seseorang diberi imbalan atas tindakannya agar ia berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Contohnya, seorang siswa yang berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan sekolah, seperti mendapatkan nilai bagus dan tidak bolos sekolah, berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa atau penghargaan sebagai siswa teladan. Adapun cara pengendalian sosial melalui hukuman cenderung bersifat represif. Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran. Contohnya, siswa yang bolos sekolah akan mendapatkan hukuman seperti berdiri di depan kelas. Selanjutnya, cara pengendalian sosial melalui sosialisasi. Menurut Erich Fromm, apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup masyarakat tersebut. Agar anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma konform, diperlukan proses penanaman nilai dan norma yang disebut sosialisasi. Dalam sosialisasi, individu dikendalikan sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang. Melalui sosialisasi, seseorang menginternalisasikan norma dan nilai. Jika nilai dan norma sosial itu sudah tertanam dalam diri individu, maka dimanapun individu itu berada, ia akan berperilaku konform menyesuaikan diri. Selanjutnya, cara pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Richard Lapierre, untuk bisa diterima dalam suatu kelompok, kita akan selalu berusaha mengikuti nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, cara pengendalian sosial formal dan informal. Menurut Paul B. Horton dan Chester Lebar, cara pengendalian formal adalah cara pengendalian sosial oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki peraturan-peraturan resmi, seperti perusahaan, perkumpulan serikat kerja, dan lembaga peradilan. Peraturan-peraturan lembaga ini umumnya tertulis dan sudah distandarisasi. Contohnya, sebuah perusahaan sudah membuat aturan mengenai kenaikan pangkat, gaji, atau cuti beserta sanksi-sanksi pelanggaran aturan perusahaan. Dan yang terakhir adalah cara pengendalian melalui institusi dan non-institusi. Cara pengendalian melalui institusi adalah cara pengendalian sosial melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti lembaga pendidikan, hukum, agama, politik, ekonomi, dan keluarga. Cara pengendalian melalui non-institusi adalah cara pengendalian di luar institusi sosial yang ada, seperti oleh individu atau kelompok masyarakat. Contohnya, seseorang mendamaikan dua orang tetangganya yang bertengkar dengan cara mediasi. Setelah kita memahami cara-cara pengendalian sosial, tahapan berikutnya adalah menciptakan keteraturan sosial. Dengan kata lain, kita masuk ke materi tentang keteraturan sosial. Keteraturan sosial dicapai jika dalam interaksi sosial, setiap individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran yang dimilikinya, serta sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat yang teratur hanya dapat terwujud jika setiap individu melaksanakan kewajibannya terhadap orang ia ini dan menerima haknya dari orang lain. Sebaliknya, jika individu tidak melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain, akan terjadi kondisi tidak teratur yang dapat menimbulkan konflik sosial. Keteraturan sosial tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan oleh setiap warga. Maka dari itu, dibuat beberapa tahapan terjadinya keteraturan sosial, di antaranya 1. Tertib sosial.
atau social order. Yang kedua, order. Yang ketiga, keajegan. Dan yang terakhir, pola. Penjelasan yang pertama, tertib sosial atau social order, kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur yang ditandai dengan setiap individu bertindak sesuai hak dan kewajibannya. Contohnya, kehidupan suatu masyarakat desa di mana semua warganya bertindak sesuai dengan status dan perannya. Tahapan yang kedua adalah order. Sistem norma dan nilai sosial yang berkembang, diakui, dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Misalnya adat istiadat yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan warga dan peraturan sekolah. Order dapat dicapai apabila ada tertib sosial di masyarakat ketika setiap individu melaksanakan hak dan kewajibannya. Tahapan yang ketiga adalah keajegan, di mana suatu kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah sebagai hasil dari hubungan antara tindakan, nilai, dan norma sosial yang berlangsung terus-menerus. Keajegan dapat terwujud jika setiap individu telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai sistem norma dan nilai sosial yang berkembang. Hal itu dilaksanakan dengan konsisten sehingga terpelihara dalam tindakan. Dan yang terakhir adalah pola. Pola adalah corak hubungan yang tetap atau ajek dalam interaksi sosial dan dijadikan model bagi semua anggota masyarakat atau kelompok. Pola dapat dicapai ketika keajekan tetap terpelihara atau teruji dalam berbagai situasi. Contohnya, dalam menyelesaikan beberapa persoalan, masyarakat desa biasanya menggunakan cara musyawarah. Berikut ini adalah urutan tahapan menuju keteraturan sosial. Selanjutnya adalah peran lembaga sosial dalam ketertiban sosial. Dalam sistem sosial masyarakat Indonesia, lembaga-lembaga yang dapat berperan dalam menjaga ketertiban sosial antara lain sebagai berikut: polisi, pengadilan, adat, tokoh masyarakat, media, massa. Yang pertama, polisi sebagai aparat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat, sehingga tercipta ketertiban. Peran polisi bukan hanya menangkap, menyidik, dan menyerahkan pelaku tindak pidana ke instansi hukum. Polisi juga berperan dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang yang berperilaku menyimpang dari hukum, serta kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya, pengadilan. Pengadilan merupakan alat pengendalian sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Pengadilan akan memberi sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah, melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Dapat dihukum berupa denda, kurungan, atau penjara. Berat atau ringannya hukuman bergantung dari kesalahan yang diperbuat oleh si pelaku. Selanjutnya, adat. Adat merupakan lembaga atau pranata sosial yang terdapat dalam masyarakat tradisional. Di dalam adat, terdapat aturan yang mengatur tata tertib dan tingkah laku anggota masyarakat. Adat yang sudah melembaga dan turun-temuran disebut tradisi. Orang yang melanggar hukum adat dan tradisi akan dihukum oleh masyarakat adat, seperti dikucilkan atau diusir, sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Indonesia merupakan negara yang masih tetap mematuhi dan memberlakukan hukum adat. Selanjutnya, tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh atau wibawa, sehingga ia dihormati dan disegani masyarakat. Hal yang diharapkan muncul dari tokoh masyarakat adalah keteladanan, bimbingan, nasihat, dan petunjuk kepada anggota kelompok, serta penyelesaian konflik sesuai kesepakatan bersama. Contoh, pimpinan agama, pimpinan masyarakat, dan ketua adat. Untuk menciptakan masyarakat yang damai, tanpa konflik, keteladanan dari tokoh masyarakat menjadi sangat penting. Dan yang terakhir, media massa, seperti koran, TV, radio, dan internet, merupakan lembaga yang cukup efektif dalam proses pengendalian sosial. Dampak yang ditimbulkan pun cukup besar, karena dapat diakses banyak orang. Pencitraan seseorang turut dipengaruhi oleh berita yang disampaikan media massa. Contohnya, pemberitaan media massa tentang seseorang yang menjadi tersangka dianggap sebagian orang sebagai pembunuhan karakter. Jadi, penyimpangan sosial itu bukan cuma soal salah atau benar, tapi juga dipengaruhi lingkungan, label, dan struktur sosial. Dan supaya masyarakat tetap tertib, dibutuhkan pengendalian sosial
dan peran lembaga. Sekarang kamu jadi lebih paham kan, kenapa aturan itu penting?